Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yoga Religia Eskom Mkom. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Single Stack. Dan adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Reza Rialdi Irawan, Herliansyah, Nia Dwi Rahayu, Rizky Amalia Putri, dan saya sendiri Aning Kinanti sebagai moderator. Saya juga akan membahas sedikit tentang apa itu stack. Secara bahasa sendiri, stack artinya tumpukan atau dapat diartikan sebagai data yang organisasinya atau strukturnya bersifat tumpukan. Konsep stack, seperti contoh di samping, masuk keluarnya data dengan ujung yang sama dalam istilah pemrograman disebut top. A, B, C merupakan suatu data yang dimasukkan. Dalam contoh di samping, C merupakan data yang terakhir dimasukkan dan C juga merupakan data yang akan dikeluarkan pertama kali. Stack berprinsip LIFO atau last in first out atau biasa dibilang terakhir masuk dan pertama keluar. Masuk ke materi single stack. Single stack disebut juga stack tunggal. Stack ini hanya terdiri dari satu collection. Dan dalam stack digunakan istilah push dan pop. Push ini digunakan untuk menyimpan data atau menambah data, sedangkan pop berfungsi untuk menghapus atau mengambil data. Single stack mengikuti prinsip keluar dan masuk data pada ujung yang sama disebut top. Prinsip yang masuk terakhir dan keluar pertama disebut LIFO, last in first out. Dan ada 3 proses dalam stack sebagai berikut. Yang pertama ada inisialisasi, yang kedua ada push, memasukkan data, yang ketiga ada pop atau menghapus data. Yang pertama ada inisialisasi. Proses awal adalah proses penyiapan indeks penunjuk stack untuk pertama kali. Pada saat ini stack belum ada isinya. Jadi topnya masih ada di -1 dan datanya masih kosong. Variabel X juga belum ada isinya. Dan dalam proses ini yang bisa dilakukan hanyalah push. Karena belum ada datanya, jadi kita tidak bisa melakukan pop. Push adalah proses masukkan data, insert, ataupun tambah. Di sini sudah ada 2 data, Herli dan Aning. Lalu apabila kita akan menambahkan data, mengikuti perintah atau sintaks seperti di bawah ini. Top sama dengan top plus 1, karena topnya ada di 1, berarti 1 ditambah 1, 2, maka nanti topnya akan menjadi 2, dan data yang diisikan adalah Reza. Nantinya akan menjadi seperti ini. Topnya berpindah ke 2, X-nya menjadi Reza. Maka jika seperti ini, push selesai, dan data baru yaitu X-nya berisi Reza yang disimpan di S2. Lalu di sini ada pop atau menghapus data. Contohnya, kita akan menghapus data Reza yang berada di top 2, maka harus menggunakan perintah seperti rumus di bawah. Stop sama dengan Reza, karena X-nya Reza. Top sama dengan top min 1, karena tadi topnya 2, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka datanya akan hilang dan topnya akan berpindah ke 1. Dan X kembali ke Aning. Terakhir ada kondisi stack. Kondisi stack ditentukan oleh posisi atau isi top. Kondisi stack sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada gambar A. Di sini N sama dengan 5 dan top sama dengan -1 dapat dilihat
bahwa di sini belum ada data sama sekali dan tidak bisa melakukan pop karena data belum ada, jadi tidak ada data yang bisa dihapus, maka yang bisa dilakukan hanyalah push atau menambahkan data. Yang kedua, pada gambar B, di sini ada N sama dengan 5 dan top sama dengan 0. Dengan data yang sudah terisi adalah Herli. Maka pada kondisi seperti ini, yang bisa dilakukan adalah menambahkan data dan menghapus data. Karena sudah ada data yang terisi sebelumnya. Pada gambar C, dapat dilihat pada kondisi ini, N sama dengan 5, top sama dengan 4, dan data penuh. Maka kita tidak bisa lagi menambahkan data atau push data, dan yang hanya bisa kita lakukan adalah menghapus data atau pop data. Oke, di sini saya Reza Riyaldi Irawan akan membuat program bagian membuat program main menu, di mana di situ ada push, ada pop, ada lihat data, ada keluar. Ya, di sini saya akan membuat menunya gitu. Pertama kita membuka dulu kode blocks-nya. Tunggu. Oke, setelah kode blocks-nya kebuka, sekarang kita akan membuat project. Ya, kita bisa menekan ini, ya, create new project, atau klik yang ini, terus project, atau di file, new project. Kita akan memencet yang ini aja gitu. Lalu di sini ada console application. Ya, kita buka dan go. Kalau kita di sini next aja, lalu kita pilih bahasa. Di sini ada bahasa C dan ada C++. Kita akan memilih C++. Lalu untuk project title di sini kita akan memberikan nama yaitu single stack. Oke. Lanjut. Finish. Lalu setelah membuat project, kita lihat di kiri navigasi, di sini ada project. Lalu di sini ada source. Nah, di sini main CPP. Kita akan menuliskan programnya di dalam main CPP ini, ya. Pertama kita inisialisasi dulu, ya, inisialisasi atau membuat variabelnya, ya. Dimana ada integer, kita membuat top sama dengan -1, ya, karena defaultnya adalah topnya -1 gitu. Lalu kita membuat n itu sebagai maksimal atau penampung datanya. Ya, titik komanya jangan lupa. Lalu di sini ada tipe data string, dimana kita akan menampung data string. Kita menggunakan array yang panjangnya sampai 1000, ya. Kita membuat memorinya sampai 1000 gitu. Lalu setelah seperti ini, kita hapus yang ini, yang code-nya. Kita membuat inputan, ya, dimana kita masukkan code, jumlah, ukuran, stack. Lalu kita masukkan cin, dimana cin ini untuk membuat inputan, ya, dimana in artinya membuat inputan yang akan kita pakai yaitu variabel n yang sudah tidak kita buat tadi, ya. Oke, setelah itu kita membuat label. Label ini saya membuat label home, dimana nanti fungsinya akan ketahuan, ya. Code, karena ini menu, ya, saya membuat judul menu. Lalu saya berikan end line, artinya ini baris terakhir, atau kita akan membuat baris baru. Kita buat code lagi. Pertama satu, yaitu ada push. Lalu saya akan menggunakan \n, dimana itu juga adalah baris baru, ya. 2 pop \n, 3 lihat data,
/n. Lalu di sini kita 0 untuk keluar program ya. Sini keluar program. Yang terakhir end line. Lalu kita copy lagi. Masukkan pilihan. Kita akan membuat variabel baru, dia integer yang akan menampung data menu atau menu pilihan lah gitu. Lalu di sini kita masukkan menu. Nah, untuk pilihannya saya menggunakan switch case ya, switch case gitu, switch. Lalu di sini untuk pertimbangannya yaitu ada di menu. Ya, jadi saling berhubungan gitu. Kurung kurawal. Sini ada case 1. Artinya di sini kita akan memilih, jika memilih nomor 1, maka apa yang terjadi gitu. Kita code. Ya, di sini kita memilih push. End line. Ya, kita coba dulu ya programnya. Ada error. Nah, tentukan ukuran stack ya, jumlah stack. Misalkan kita akan membuat 5. Nah, akan masuk ke menu pilihan ya, menunya. Misalkan kita pilih 1, maka yang keluar akan push. Seperti itu ya. Di sini kita akan membuat pengkondisian ya. Di sini saya akan membuka PPT ya, sebagai melihat rumusnya gitu, sekalian melihat rumusnya. Di sini saya akan keluarkan dulu navigasinya. Di sini saya akan membuat pengkondisian di mana akan mengecek apakah stack itu penuh atau tidak gitu. Jadi saat memilih menu push, kita mengecek apakah si stacknya ini penuh atau enggak gitu. Di sini saya akan menggunakan gambar C ya, yang ini ya rumusnya. Jika top lebih dari sama dengan n-1. Lalu kita keluarkan aja di sini code stack penuh. Silahkan hapus data. Lalu end line. Udah. Lalu jika tidak, else ya. Jika tidak atau else, maka program akan dijalankan ya. Karena di sini belum ada functionnya, nanti akan dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan menuliskan gini aja. Code fitur belum ada. Lalu jika begini, kita akan kembali ke menu gitu. Di sini saya akan menggunakan, karena tadi sudah membuat label ya, di sini home. Di sini saya menuliskan go to home. Artinya balik lagi ke home. Di sini saya menggunakan break, yang dimana break ini mengstopkan program ya. Jadi ketika kita milih 1, nggak bakal memilih 2, 3 sampai seterusnya gitu. Jadi stop sampai situ aja gitu. Kita coba jalankan programnya. Tentukan ukuran stack. Karena di sini saya akan mengecek penuh atau enggaknya. Di sini saya akan menggunakan 0. Ya, tidak ada error. Masukkan pilihan, saya masukkan 1. Ya, di sini akan keluar stack penuh. Kenapa stacknya penuh? Karena di jumlah ukuran stack itu saya memasukkan 0, yang artinya n. Ya, di sini pengondisiannya lagi n dikurang 1 sama dengan -1. Nah, di topnya itu kan di deklarasinya -1 gitu. -1 yang artinya sama gitu. Ya. Sama. Lalu kita keluar program aja gitu. Oke, untuk menu push itu udah selesai ya. Sekarang pilihan kedua yaitu case 2. Untuk membuat fungsi pop. Di sini saya akan menggunakan apakah stack
itu kosong atau tidak. Kalau kosong, ya berarti nggak bisa ngapus karena datanya kosong gitu. Saya akan menggunakan top sama dengan -1. Kalau datanya kosong, maka kita keluarkan code stack kosong. Silahkan masukkan data inline. Kalau nggak kosong ya else, maka program akan dijalankan. Karena fiturnya belum ada, saya masukkan code fitur belum ada inline. Lalu di sini saya menggunakan go to home lagi, jadi kembali ke menu lagi, lalu di break. Oke, kita coba jalankan. Dia meminta ukuran stack ya. Kalau di sini saya bebas ya memasukkan ya. Misalkan 10, lalu kita memilih 2. Nah, stacknya masih kosong. Ya, karena belum ada kegiatan push. Ya. Di sini saya akan membuat menu lihat data. Case 3. Artinya lihat data. Untuk dilihat data di sini nggak perlu pakai pengkondisian atau mengecek atau kosong atau penuh ya, karena ya cuma lihat data aja. Langsung saya keluarkan code, fiturnya belum ada. Inline. Di sini saya akan balik lagi ke home, lalu di break. Lalu kita akan coba jalankan programnya. Ya, masukkan jumlah ukuran stack, misalkan 5. Ya, coba kita push. Ya, fiturnya belum ada. Lalu 2, stacknya masih kosong karena emang belum ada kegiatan push. Lalu kita ke lihat data. Nah, fiturnya juga belum ada. Lalu kita membuat menu pilihan keluar ya. Di sini saya menggunakan case 0. Ya, karena pilihannya emang 0 di sini kan. Di sini saya akan bertanya dulu apakah yakin atau enggak keluar gitu. Maka di sini code, apakah Anda yakin? Lalu jawabannya cuman Y atau tidak, yes atau no gitu. Lalu kita in, masukkan. Nah, di sini saya akan membuat variabel baru lagi, namanya menggunakan tipe data string yakin, string yakin ya, yakin atau enggak gitu. Di sini yakin gitu. Lalu di sini ada pengkondisian ya, if jika yakin sama dengan yes, yes ya gitu, atau yakin sama dengan yes. Nah, yesnya itu mau huruf gede mau huruf kecil itu masuk ya. Jika yakin maka keluar ya, break program. Di sini saya akan menggunakan else if untuk pilihan kedua. Yakin sama dengan no, atau yakin sama dengan no. Maka akan kembali ke menu awal. Jika tidak, ya di sini selain yes atau no, saya akan mengeluarkan code inputan salah. Nah, agar ini berulang-ulang ya, kalau misalkan inputannya salah, maka akan menginput lagi. Saya menggunakan perulangan while. Saya akan memasukkan programnya ke dalam sini.
Lalu saya akan membuat variabel baru di mana tipe datanya itu boolean. Di sini boolean keluar sama dengan true. Lalu di while-nya ini saya masukkan keluar. Nah, jika tidak yakin untuk keluar, maka perulangan ini akan dihentikan lalu balik lagi ke home. Di sini saya akan membuat keluar sama dengan false. Jadi programnya itu akan berhenti gitu. Program ininya bakal nilainya false, maka kalau udah false itu pasti perulangannya akan berhenti. Di sini kita ganti tipe datanya ya. Karena saya mendapatkan error, saya coba ganti tipe datanya yaitu char. Artinya karakter gitu. Mari kita coba lagi. Oke, masukkan jumlah ukuran stack, saya contohkan 5. Lalu kita coba langsung keluar aja. Di sini nanya, apakah Anda yakin? Kalau nggak yakin, balik lagi ke menu. Kalau kita coba keluar lagi, kita masukkan P, misalkan kan nggak ada di pilihan tuh. Maka inputan salah, maka akan kembali lagi. Apakah Anda yakin? Kita masukkan O. Inputan tetap salah, maka kita coba yes. Maka programnya berhenti. Biar kelihatan programnya berhenti atau enggak, di sini saya masukkan code selesai. Terima kasih. Oke. Sini end line. Lalu setelah program keluar ini udah selesai, maka saya akan menambahkan default. Ya, sejajar ya. Sejajar sama case. Ya, sejajar sama case. Fungsi default ini apabila inputannya itu di luar dari case-nya atau pilihannya gitu. Misalkan tadi saya memilih punya pilihan 1, 2, 3, 0 gitu. Nah, kalau di luar itu maka akan keluar code inputan salah juga. Inputan salah. Inputan salah. Harap masukkan 0 sampai 3. Lalu kita kembali ke home, go to home dan break. Kita coba lagi. Apabila mendapatkan error jump to case label, maka di sini yang harus diperhatikan ininya ya, kita cut ya. Lalu kita membuat kurung kurawal. Kita masukkan programnya ke dalam sini. Oke, tadi ada yang kelupaan ya. Di sini jangan lupa di sini break ya untuk case-nya ya. Case-nya berhenti itu di break. Kalau enggak bakal lanjut ke default ya. Coba kita jalankan, masukkan stack, masukkan push. Stacknya belum ada, lalu 2, stacknya masih kosong. Kalau 3, fiturnya belum ada. Lalu kalau di luar pilihan itu misalkan saya pilihannya 5. Nah, dia inputannya salah, harus masukkan 0 sampai 3. Lalu saya masukkan 0. Dia nanya, yakin atau enggak? Kalau enggak yakin, dia akan masuk ke menu lagi. Kalau dia keluar dan di luar itu, maka inputannya salah. Harap input lagi. Kalau kita yes, aplikasinya selesai. Terima kasih. Ya, untuk program main menu ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat function push, di mana akan dibawakan oleh Nia Dwi Rahayu. Saya Nia Dwi Rahayu, saya ingin membuat fungsi push.
Oke, di sini akan memanggil fungsi pushnya. Shoot. Cin. Code itu keluar, cin masuk, jadi masuk keluar masuk data. Input. Nah, fungsi pushnya itu akan dipanggil di sini. Push input. Di sini saya akan mendeklarasikan variabel input. Maaf, di sini ada kesalahan dari variabelnya. Kita jalankan lagi programnya. Kita coba. 1. Oke, selanjutnya fungsi pop akan dibawakan oleh Rizky Amelia Putri. Saya Rizky Amelia Putri akan membuat fungsi pop. Oke, setelah ini kita akan memanggil fungsi pop ini di dalam main. Titik koma. Oke, maaf di sini ada kesalahan. Kita tambahin sama dengan itu. Lalu kita jalankan kembali program. Ya. Nah, ini kita masukkan jumlah ukuran staff. Kita pas. Terus nama, masukkan data. Oke, kita telah berhasil membuat fungsi pop. Kita akan membuat fungsi lihat data yang akan dibawakan oleh Herliansa. Saya Herliansa di sini akan membuat fungsi lihat data. Jadi pengondisian sini if apabila top min 1, data akan terlihat masih kosong. Nah, karena kita programnya adalah stack, jadi kita menggunakan perulangan for decrement yang dari terbesar ke yang kecil. /t itu fungsinya untuk tab horizontal atau jarak. Sementara di sini S menunjuk ke I atau arahnya yang menunjuk ke I. Nah, di sini pengondisian if lagi apabila top min 1, tampilannya akan terlihat kosong. Nah, else-nya itu
Jika data terlihat, S menunjukkan ke top atau di mana top berada. Ini rumus sisa kolomnya, top plus 1, karena sebelumnya top itu minus 1, jadi top ditambah 1, bila top bergeser ke 0, artinya N dikurang top. Dan kita akan jalankan fungsinya di main. Programnya sudah saya buat, sekarang kita jalankan atau kita run programnya. Kita tentukan ukuran stacknya itu 5. Kemudian kita langsung lihat data. Ya, data masih kosong karena top masih di min 1. Sekarang kita push atau kita masukkan data. Kita masukkan data kembali. Kemudian kita lihat data. Ya, top ada di 1, sementara X adalah nya, sementara sisa kolomnya adalah 3, dan N-nya adalah 5. Sekarang kita pop atau kita hapus. Datanya berhasil dihapus. Sekarang kembali kita lihat data. Ya, top berada di indeks ke 0, sementara X adalah Harley, sisa kolom adalah 4, dan N adalah 5. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang programnya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.